Selain uang tebusan, pemerintah berharap dana repatriasi yang masuk juga mengucur deras. Mari kita simak data berikut ini. Tadi Pak Sofyan menyebutkan 1.000 triliun angka kemungkinannya, perkiraannya. Sebenarnya kan dana yang masuk itu secara nggak langsung menggerakkan pembangunan dalam kondisi Indonesia. Keuangan seperti sekarang. Luar itu sebenarnya biasa. rezeki yang luar biasa besar. Kalau, iya. APBN kita berapa, lalu kemudian dana repatriasi seperti ini berapa. Jangankan 1.000 triliun, 500 triliun pun untuk saya itu sesuatu. Dan saya kira untuk negara ini juga sesuatu. Gitu. Makanya memang sekarang kan problemnya itu kan problem bagaimana mewujudkan target seperti ini. Sekali lagi saya menganggap bahwa itu tidak mudah gitu. Tidak mudah. Tetapi kalau semua orang bisa saling percaya, negara ini dipercaya, pemerintahannya dipercaya, possibility-nya itu besar. Kira-kira begitu. Iya, dan pengaruhnya juga besar. Saya pikir begini ya, memang yang paling kita punya uang anggaran pembangunan kita 250 triliun ya. 250 T ya Pak? 250 T. 1.000 T masuk, Udah 4 kali lipat ya. Pembangunan satu tahun menggerakkan ekonomi kita. Bagaimana multiplier efeknya semua bisa kita lakukan. Di mana dalam situasi dunia yang sama sekali menurun begini, investasi juga turun sekali dan segala macam. Dan bank-bank juga sekarang sudah terlalu penuh karena mungkin juga banyak bad debt-nya juga ya. Jadi ini menggerakkan semua sektor. Maka itu dari dulu kita selalu bilang sama kita tidak pernah bicarakan sama pemerintah untuk APBN. Selalu bagaimana menggerakkan ekonomi dan memperbesar wajib pajak. Sekali ini sudah masuk. Karena itu yang untung juga pengusaha juga untung juga kan kalau ekonomi bergerak kan. Besar, kita juga diuntungkan. So, kalau ini sudah bergerak ya, untuk tahun-tahun akan datang dengan basis pajak yang besar, pasti mereka harus bayar lebih banyak. Betul. Hasil kepada pemerintah. Tak perlu kita bicarakan amnesti lagi kalau basis pajak besar. Jadi kita punya mungkin anggaran pembangunan naik 30-40% itu belajar saja dengan basis use yang sekarang. Dengan basis datanya yang sudah jelas pula, Pak Kada ya? Ya, jadi kalau repatriasi ini kita melihatnya berbeda dengan tebusan. Kalau tebusan, iya betul Pak. Kalau tebusan itu adalah wajib pajak memanfaatkan haknya, opsinya untuk katakanlah memanfaatkan supaya tidak kena segala macam ya. Kalau repatriasi, permasalahan utamanya bagaimana pemerintah ini memberikan rasa percaya atau trust kepada yang punya duit. Buat versi anggota dewan, apakah sekarang sudah cukup bisa dipercaya? Justru dan, inilah yang akan mengukur. Karena itu tergantung dari dua Dengan hal. 1.000 triliun perkiraan Pak Sofyan? Katakanlah 1.000 triliun. Itulah yang akan mengukur. Pertama, harus aman, kedua harus nyaman. Jadi pemerintah kalau menurut saya harus all out merealisasikan repatriasi agar namanya bahwa kita dipercaya. Kalau tidak, habis. Saya pikir setuju saya. Jadi kepastian hukum ini penting sekali di Indonesia supaya membawa mereka lebih banyak masuk. Coba jangan lupakan, bukan hanya repatriasi loh. Deklarasi itu kenapa saya bilang penting sekali. Sekarang kalau kita lihat di dalam perbankan Indonesia, itu depositonya kira-kira ada uang 4.200 triliun. Setengah punya pemerintah sama rakyat kecil. Ada 2.000 triliun yang sebenarnya sekarang ini punya daripada nasabah-nasabah, perusahaan atau pribadi, yang kira-kira 1.000 sudah masuk SPT. Ada 1.000 yang belum masuk SPT. Sekarang kalau 1.000 T, kalau dia deklarasi 1.000 T ini, uang itu dipaksa dipakai untuk ekonomi. Menggerakkan ekonomi. Sekarang dia takut pakai karena tiap-tiap dia pakai ditanya sama pajak, you beli mobil itu duitnya dari mana? Lu beli rumah duitnya dari mana? Itu uang kalau lu deklarasi besok sekarang, lu tidak perlu ditanya lagi. Sebab kalau you bilang itu dari deposito, mereka masih tanya sebelum deposito dari mana lagi? Itu yang Pak Sofyan bilang ke para pengusaha ya. Maka itu penting, ini juga penting untuk menggerakkan ekonomi. Jadi uang itu mereka bisa pakai untuk berbisnis. Beli apa saja sehingga membawa ekonomi kita naik juga. Jadi jangan dipikir cuma repatriasi aja penting. Deklarasi itu juga penting menurut saya. Yang kedua, kalau yang ada aset di luar negeri yang punya pabrik, punya rumah, biar saja. Tapi dengan aset itu nanti
untuk kedepannya tiap-tiap kali mereka ambil untung, pemerintah juga dapat pajak. Yang sekarang tidak dapat apa-apa kan? Sekarang dia ada data untuk memajak itu. Jadi semua itu ada gunanya. Kecil besarnya urusan kedua tentu. Iya, kecil besar urusan. Apindo sudah melakukan PR-nya banyak lagi. Aduh, sudah survei kita bertahun-tahun. Saya mau tanya petugas pajaknya bagaimana kemudian kesiapannya sekarang ini. Nah, gitu. tapi sebelum ke sana ya, jadi memang dari awal kami di pajak itu menyadari bahwa tax amnesty ini tidak hanya berurusan dengan pajak. Tujuannya bukan sekedar memperbaiki basis pajak pun bukan itu, apalagi hanya untuk penerimaan pajak tahun ini. Ada penguatan basis pajak ke depannya. Yang lebih-lebih lagi tadi menggerakkan ekonomi supaya lebih tinggi. Sehingga memang itu yang kami sadari dari awal, sehingga memang tidak mungkin bahwa itu hanya menjadi tanggung jawab kami di Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga konsensus awal bahwa semuanya bergerak, pengusaha bergerak, perbankan juga bergerak, semuanya bergerak untuk mensukseskan ini karena tujuannya lebih besar daripada sekedar penerimaan. Tapi paling tidak satu hal yang ada dalam bayangan saya Pak Yoga, kalau ada wajib pajak bertanya kepada petugas pajak, jangan sampailah kepada si A dijawab X, kepada dia tanya kepada si B dijawab Y gitu kan. Itu yang bisa bikin kisruh kan. Nah ini dia, memang karena begitu cepatnya ya undang-undang itu berlaku, kami harus menjalankan. Ada manual booknya nggak? 30 ada, semuanya ada. Tetapi karena waktu yang sedemikian cepat, ya kami memang berusaha merespon secepat mungkin. Seperti yang kemarin kejadian, begitu ini merebak isu keresahan sosial segala macam, kami merespon dengan sangat cepat, keluarkan perdijian, mempertegas bahwa sebagian besar masyarakat, terutama yang berpenghasilan kecil, itu tidak ada urusan dengan tax amnesty, jadi nggak perlu takut segala macam. Respon satu hal, tetapi sesudah kejadian kemarin Anda belajar dong. Iya. Nah ini kami tentunya selalu akan mengamati kejadian-kejadian di lapangan, termasuk ketidakseragaman jawaban dari teman-teman. Kejadiannya itu ya? Ada juga pasti. Nah justru disinilah kami selalu perbaiki manual book kami, FAQ segala macam kami lakukan, BIMTEK sampai ke bawah lagi lakukan juga. Paling tidak belajar. Nah, kalau dari penjelasan Pak Sofyan dan seperti apa yang kita baca atau kita dengar, sebenarnya kan uang itu ada. Tugas negara, tugas pemerintah itu adalah bagaimana supaya uang itu datang ke sini dan nyaman di sini. Dari itu aman soal, dan nyaman kata Pak Hardani. Iya, kata Pak Hardani itu aman dan nyaman. Dan itu soal tugas pemerintah adalah tugas di pajak memberikan pelayanan yang baik dan benar. Bayangkan seorang Menteri Keuangan Sri Mulyani pun untuk call center aja 17 kali telepon itu tidak ada respon yang benar. Itu Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Bagaimana dengan rakyat biasa? Itu seolah-olah mesin yang dianggap sudah bekerja dengan sendirinya, padahal orang bicara soal uang. Satu. Kedua, kan tadi kita bicara soal trust. Saya ingin ingatkan lagi, kembali lagi pada ingatan kita ketika Presiden tadi mengatakan bahwa tax amnesty ini untuk wajib pajak besar, untuk mereka yang punya uang di luar negeri. 8 jam setelah itulah peraturan teknis dan dirjen pajak keluar. Kira-kira begitu ya. Tidak keluar sejak awal. Jadi setelah orang punya tagar stop bayar pajak, say no to tax amnesty, baru kemudian clear. Betapa kalau andai kata tidak ada keributan seperti itu, jawaban-jawaban teknis seperti ini kan bagian dari kepastian dan kenyamanan orang untuk membuat itu duit itu datang. Oke, jadi bagaimanapun yang buruk bisa jadi pelajaran soalnya. Kami akan kembali selepas jeda.